itu juga buntu karena walaupun suaranya lebih besar yang menyetujui keinginan rakyat ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tetap selisihnya tidak banyak sehingga tidak memenuhi quorum. Jadi disitulah akhirnya Presiden Soekarno turun tangan langsung menerbitkan dekret presiden. Jadi Dewan Konstituante yang dibentuk dari tahun 56 tak sampai tahun 59 itu tidak ketemu titik temu, yaitu UDS itu UD sementara tahun 50 itu mau diapakan, apakah mau dibuat undang-undang dasar yang sama sekali baru, yaitu berbeda dengan UUDS 50 dan berbeda dengan UUD tahun 45, atau bagaimana. Itu udrek-udrekan terus, alias di dalam Dewan Konstituante itu tidak pernah ditemukan kesepakatan. Bahkan ketika ada gagasan karena masyarakat menyerukan untuk kembali ke UUD 45, itu di dalam Dewan Konstituante juga nggak ketemu titik temu gitu. Ini ketika ada pengambilan suara ya dari anggotanya, itu memang yang ada besar yang mendukung tadi keinginan rakyat untuk kembali ke UUD 45, tapi di dalamnya juga tidak ada quorum, tidak ada suara yang mayoritas gitu. Nah, disitulah akan ada kebuntuan. Itu yang melatar belakangi Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret presiden, yaitu mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45. Waktu itu semangatnya ya karena Indonesia baru merdeka, Undang-Undang Dasar tahun 45 dianggap sebagai Undang-Undang Dasar awal ya. Waktu itu bisa dong ada dinamika ya, semangat zaman itu ya. Saya coba mewakili bahwasanya undang-undang itu kita coba, Undang-Undang Dasar itu di tahun-tahun itu dicoba dibuat yang lebih dinamis atau yang lebih dibutuhkan gitu. Nah, tapi ternyata ketika sudah dibuat undang-undang baru tapi masih dijuluki sementara ya, masih disebut UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 50. Kenapa disebut sementara? Karena hanya sebagai ancang-ancang untuk kemudian dibuatkan lagi Undang-Undang Dasar yang lebih baru lagi, yang kemungkinan bisa dianggap lebih signifikan, lebih mengikat dan lebih mewakili ke arah mana negara yang baru lahir ini akan dijalankan, akan dibangun begitu. Karena Undang-Undang Dasar kan itu kan dasar konstitusional ya. Nah, dibentuklah itu tadi Dewan Konstituante ya. Dewan Konstituante mulai bekerja tahun 1956. Tapi ya itu sampai tahun 1959 kok sering menemukan kebuntuan-kebuntuan dalam jalan rapatnya itu. Jadi kenapa kok ada kebuntuan, lalu kok dekret Presiden Soekarno itu malah tadinya UDS kan disebut sementara pada tahun 50 karena memang akan disiapkan lagi UUD yang lebih baru ya, yang tidak sama dengan UDS dan juga tidak sama dengan 45, tadinya seperti itu. Tapi di Dewan Konstituante yang tadi sudah bekerja dari tahun 1956 kok tidak menghasilkan apa-apa, malah udrek-udrekan, malah terjadi kebuntuan-kebuntuan dalam artinya pihak A, pihak B begitu ya. Nah, lalu di masyarakat keinginan untuk tetap di Undang-Undang Dasar tahun 45 atau tanda kutip kembali ya, karena sudah sempat memakai yang UDS tahun 50 itu menguat. Nah, itu juga tentunya didengarkan oleh istana ya. Nah, tapi
Di satu sisi Dewan Konstituante yang sudah bekerja dari tahun 56 bahkan sampai tahun 59 itu juga tidak menemukan kemajuan. Lalu ketika ada keinginan dari masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 45, ini dihapuskan saja, UDS dibubarkan, dan apalagi Undang-Undang Dasar yang baru ya tidak usah perlu dibuat. Itu juga buntu karena walaupun suaranya lebih besar yang menyetujui keinginan rakyat ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tetap selisihnya tidak banyak sehingga tidak memenuhi quorum. Jadi disitulah akhirnya Presiden Soekarno turun tangan langsung menerbitkan dekret presiden. Kita tahu di tahun-tahun itu ya, jiwa zamannya atau Zeitgeist-nya itu banyak partai dan banyak ideologi begitu. Sehingga negeri yang baru lahir itu penuh, ramai, aktif oleh berbagai pendapat dari berbagai partai yang berbeda, berbagai ideologi yang berbeda begitu ya, berbagai pola pandang perjuangan yang berbeda begitu. Nah, disinilah masyarakat itu kok secara umum yang menguat adalah ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Di satu sisi beberapa pendapat seperti dari Jenderal Nasution ya, itu mengatakan kalau kita tidak menguatkan lagi Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Undang-Undang 45, bisa jadi Undang-Undang Dasar berikutnya itu hanya menguntungkan beberapa kepentingan saja begitu. Nah, karena memang pada waktu itu pergolakan politik ya, ada berbagai ideologi itu tentu tidak seperti yang kita alami sekarang, karena di zaman itu jiwa zamannya itu semangat revolusi ya, membuat bangsa baru, negeri baru yang baru lahir, yang baru bangkit dari kolonialisme, dari penjajahan begitu. Ya, jadi setelah terbitnya dekret presiden oleh Presiden Soekarno ini tahun 59 ya, dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Yaitu dampaknya apa? Undang-Undang Dasar 45 ini jadi tanda kutip sakti ya, tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan gitu, dan secara ikonik menjadi suatu hal yang menjadi suatu dasar di negara kita itu yang sangat diagungkan, artinya tanda kutip tidak tersentuh ya, walaupun sempat mengalami amandemen oleh MPR tahun sekian pasca reformasi 98, tapi tetap namanya tidak berani seperti yang kemarin ada UUD 50, lalu Dewan Konstituante bekerja tahun 56 dan lain sebagainya, tetap namanya walaupun di amandemen sedikit tetap namanya Undang-Undang Dasar 1945 amandemen begitu. Jadi itulah dampak yang kita alami sekarang dari secara ikonik ya. Nah, dampak yang berikutnya adalah kalaupun ada perubahan sedikit yang kemarin kita sudah alami dari pasca reformasi, itu ada MPR membuat amandemen beberapa poin dari Undang-Undang 45, tetap sebagai acuan jalan ya, atau rel. Kalau sebuah kereta itu berjalan pada relnya tetap mengikuti rel dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dampak sampai sekarang terjadi di negeri kita ini, Indonesia.